Bisa bisa Pak Sam. Oke. Masa dari sinyalnya elek ya. Nilai praktek di semester 1 sampai dengan 5, nilai praktek industri, nilai uji kompetensi semester. Coba sinyalnya. Nama patah aja ya. Dulu bagus. Timbang. Ini bawa di rumah sih dong. Mulai kenapa dipandani bersama. Aku ya. Iwan pasukan nih. Parah. Ya nanti kok. Halo Mas Fajar. Halo Mas Fajar. Halo, assalamualaikum. Mas Fajar. Halo Pak, assalamualaikum. Kedengeran Pak Fajar? Sangat jelas. Oke. Ini nuwun. Tes, ngetes. Buari. Nggih. Mas Fajar. Udah tak rekam ya Pak? Halo Pak Sam. Halo. Halo. Kita mulai ya Ibu. Ya. Halo. Oke. Untuk soundnya sudah terdengar semua nggih? Sudah. Sudah ya. Saya sudah dengar. Oh nggih, matur Pak Agung. Pak Agung tadi Pak sudah. Sam. Halo Mbak. Halo. Di monggo Pak Agung pripun? Oh, nggih sampun. Angklo ngecek. Cek. Niki anu kok mboten ketok anu nggih napa?
Wajah nggih. Nah itu sudah. Oh nanti Pak, Aku sudah kelihatan. kalau panjenengan ngendika nanti akan muncul di tampilan. Ya, makasih. Yuk, siap. Nggih. Pagi aku kaos sandal lho iki lho. Wah, mboten ono Pak nggih. Apa to? Mboten ono Pak nggih. Pak Agung ganti lurik. Ora seragam lho iki lho. Ini cukup mendengarkan aja toh. Nggih, hanya mendengarkan Pak. Nanti kalau ada penjelasan yang mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut, mungkin nanti di lain-lain panjenengan menanyakan. Nanti kalau semuanya otomatis tidak bisa panandikan itu karena ini kita mute Pak. Kita mute di asma-asma panjenengan sebelah kanan itu kan ada gambar mic. Kalau gambar mic-nya muncul berwarna pink dan disilang, itu panjenengan tidak bisa pangandikan. Kalau ingin pangandikan nanti dengan klik mic-nya itu, setelah gambarnya pink apa oranye. Halo Pak Dwi. Bisa. Oke. Mas Gilang, monggo Mas Gilang, kita mulai Mas Gilang. Iya Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Dwi serius Assalamualaikum banget warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampun di meeting ya Pak. Oke, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu Guru. Pertama-tama sebelum kita memulai rapat online pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup berdoa selesai. Nah, yang saya hormati Bapak PKS 1 yaitu Bapak Samianto yang telah mengagendakan rapat online pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak dan Bapak Ibu Guru serta karyawan SMK Negeri 9 Surakarta yang ber-work from home di rumah masing-masing. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul secara online dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Selawat serta salam tidak lupa saya curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu dari WKS 1 yaitu Bapak Samianto. Acara yang ketiga yaitu tanya jawab oleh Bapak Ibu Guru peserta rapat online pada siang hari ini. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk menginjakkan acara selanjutnya yaitu uraian dari WKS 1 yaitu Bapak Samianto. Pada Bapak Samianto, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Gilang dan Bapak Ibu yang from home dari rumah semuanya. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Itu masih berkenan mengikuti kegiatan koordinasi atau lebih tepatnya untuk siang hari ini kita bukan rapat nih Pak Ibu, bukan rapat, bukan bukan kegiatan yang formal. Ini sementara ini kami belum berani mengarah ke sana, makanya di dalam undangan kami buat di sana istilahnya kami buat virtual discussion at SMK Negeri 9. Kenapa seperti itu Bapak Ibu perlu kami sampaikan karena pada siang hari ini Bapak Kepala Sekolah memang sengaja belum kami undang karena takut nanti kita sudah rencanakan dan saya tidak berjalan dengan lancar, kami sendiri juga kurang nyaman. Tetapi percayalah Bapak Ibu untuk kegiatan ini sudah sepengetahuan oleh Bapak Kepala Sekolah dan
informasi-informasi yang nanti akan kami sampaikan itu juga sudah menjadi salah satu amanat dari Bapak Kepala Sekolah. Sehingga apa yang kami sampaikan ini secara tidak langsung Bapak Kepala Sekolah walaupun Bapak Kepala Sekolah untuk saat ini memang secara sengaja belum kita undang, Pak. Tapi nanti kalau kegiatan ini kita anggap memang memperlancar semuanya, kegiatan publiknya nanti kita akan mengundangnya. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwasanya edaran terakhir itu untuk kelulusan itu nanti akan diawali dengan rapat dewan guru terkait dengan kelulusan. Kemudian untuk rapatnya itu sendiri nanti sudah ditulis dalam edaran itu harus dilaksanakan tanggal 30 April. Untuk persiapan menuju rapat pleno kelulusan yang nantinya April itu kita harus mempersiapkan dokumen-dokumen rapatnya sebagai syarat untuk bisa melaksanakan kegiatan rapat kelulusan. Nah, salah satu syaratnya itu adalah sekolah harus memiliki dokumen ataupun ledger tentang nilai UKK. Sehingga pada siang hari ini kita memberanikan ada virtual discussion atau diskusi online gitu bahasanya. Nah, dengan harapan nanti hal-hal yang sudah kami rencanakan, yang sudah kami konsultasikan dengan Bapak Kepala Sekolah ataupun dengan tim humas itu nantinya bisa berjalan dengan lancar. Nantinya kalau seandainya ada hal-hal yang mungkin belum sesuai nanti di kegiatan inilah yang nanti kita harapkan ada diskusi dan ada kesepakatan sebaiknya. Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan hari ini sebenarnya kami sudah yakin dan percaya dengan kami mengeluarkan edaran saja insya Allah Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan tugas ini. Namun demikian, karena tadi seperti awalan kami tadi, karena nanti di dalam rapat pleno nanti kalau melihat situasi Sinyalnya lost Pak Sam. Sinyalnya lost. gimana Mas Fajar? Jelas. Sinyalnya tadi lost. Suara saya jelas? Udah masuk Pak. Jadi Mas Susun kami lanjutkan, ada info katanya suaranya tidak jelas, tapi ini sudah jelas. Jadi sesuai dengan Permendikbud nomor 4 2020 Bapak Ibu terkait dengan UKK ini yang jelas tidak diperbolehkan melaksanakan UKK secara tatap muka dalam waktu atau dalam kondisi pandemi corona. Sehingga pemerintah pusat sudah memberikan alternatif-alternatif terkait dengan penilaian UKK. Secara umum ada 4 Bapak Ibu, ada 4 rencana alternatif mengganti UKK. Yang pertama adalah untuk nilai UKK ini nanti bisa diambilkan dari nilai praktek dari semester 1 sampai 5. Tapi ini direvisi, jadi tidak dari semester 1 sampai 5, tapi semester 3 sampai 5. Kemudian alternatif yang berikutnya menggunakan nilai praktik di industri atau nilai PKL. Kemudian alternatif yang ketiga menggunakan nilai uji kompetensi pada setiap akhir semester. Nah, untuk yang ketiga ini sebenarnya kita belum melaksanakan. Yang dimaksud dengan uji kompetensi pada setiap semester genap ini sebenarnya di dalam Permendikbud tentang standar penilaian untuk nilai kemampuan produktif itu harusnya setiap akhir semester genap itu ada uji kompetensi khusus yang biasanya melibatkan LSPB saja karena
belum memiliki LSPP 1 sehingga untuk alternatif yang ketiga ini nanti belum bisa kita laksanakan. Sehingga kemudian alternatif yang keempat, nah, ini tidak kami tampilkan di sini, itu adalah melaksanakan atau mengambil penilaian UKK dari pelaksanaan LSPP 1 yang harusnya kita laksanakan dalam kurun waktu ini bersama dengan UKK, tapi karena memang tidak bisa, itu ditiadakan, tetapi masih dimungkinkan untuk LSP-nya ini dilaksanakan setelah pandemi corona ini berakhir. Hanya saja karena nilai UKK ini menjadi salah satu pertimbangan kelulusan yang nanti dilaksanakan tanggal 30 itu, maka ya untuk penilaian harus kita laksanakan, pengambilan penilaian harus kita laksanakan sebelum tanggal 30. Namun demikian, jika nantinya masing-masing jurusan akan melaksanakan alternatif yang keempat, melaksanakan LSP secara mandiri, juga boleh-boleh saja, tapi tidak terkait dengan kaitannya adalah dengan pengakuan kemampuan siswa untuk mendapatkan sertifikat. Jadi dari LSP itu masih dimungkinkan setelah pandemi ini selesai, namun juga tidak terkait langsung dengan kelulusan. Artinya adalah untuk pengakuan siswa sebagai siswa yang kompeten tidak perlu mendapat pengakuan sertifikat. Sehingga Bapak Ibu, karena kita saat ini membicarakan untuk persiapan kelulusan, maka untuk pelaksanaan UKK itu nanti kita akan menggunakan dengan dua model, Bapak Ibu. Model yang pertama adalah nilai UKK dengan menggunakan teks semester 3 sampai 5, dan yang kedua penilaian UKK dengan menggunakan penilaian prakering yang sudah dilaksanakan oleh siswa. Kedua penilaian ini nanti akan kita kombinasikan sehingga menjadi nilai akhir yang secara teknis nanti akan kami sampaikan. Jadi Pak Ibu, untuk terkait dengan UKK yang nanti akan kita laksanakan, namun demikian karena UKK ini nanti memang tidak boleh secara tatap muka, maka untuk pelaksanaannya nanti kita laksanakan secara online. Teknisnya nanti akan kita buat edaran secara khusus Bapak Ibu. Demikian edaran ini akan kami sampaikan lebih awal, sehingga nanti kalau ada masukan-masukan ya nanti akan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, dasar dari kegiatan pengambilan atau penilaian UKK yang nanti akan kita laksanakan ini berdasarkan surat edaran Provinsi tanggal 20 Maret yang diperkuat lagi edaran Permendikbud nomor 4 itu menyatakan tadi seperti yang kami sampaikan tadi, ujian kompetensi keahlian SMK ini dilaksanakan sebelum pengumuman kelulusan siswa SMK. Nah, untuk pengumuman kelulusan SMK sudah diagendakan oleh provinsi itu tanggal 4, tetapi nanti harus dilaksanakan pleno kelulusan tanggal 30. Kemudian penyelenggaraannya pun disesuaikan dengan kondisi baik. Tapi pentingnya tidak boleh melaksanakan secara tatap muka. Kemudian untuk modelnya Bapak Ibu, tadi sudah kami sampaikan di judul awal tadi, untuk penilaian UKK di SMK ini dapat melalui tadi pengumpulan nilai praktik peserta didik mulai dari semester 3 sampai semester 5. Kemudian juga menggunakan hasil penilaian proses kegiatan praktek yang dikembangkan oleh satuan pendidik. Nah, untuk yang poin 2B ini, Bapak Ibu bisa menggunakan, kalau seandainya poin A itu belum mewakili, nilai semester 3 dan sampai 5 ini belum mewakili, Bapak Ibu masih bisa menggunakan yang poin 2B. Poin 2B ini penjelasannya Bapak Ibu bisa menggunakan nilai praktek selama semester 6. Atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan nilai praktek pra-UKK, seandainya Bapak Ibu sudah melaksanakan. Kemudian bisa juga menggunakan poin 2C. UKK ini yang menggunakan
gempa itu yang bikin gempa itu Dari saya bisa toh, Pak? Kemudian matikan dulu, Baik, letak mute. yang HP, Baik. Aku nggak online. Udah. mohon maaf Bapak Ibu, kendala teknis. Suara saya jelas Mas, Fajar? Bentar, Pak. Gimana? Jelas? Masuk. Dan suara asli loh. Pakai Iya, masuk. Suara audionya masuk. itu ada yang login 2 aja. Mohon maaf, Bapak Ibu sebentar. Bisa, Pak? Sini. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis. Bu Ari, suara saya jelas Bu Ari? Jelas Pak Sam. Alhamdulillah, saya lanjutkan kalau gitu. Bapak Ibu nanti kalau panjenengan mendengarkan suara yang bising, mungkin suara yang bising itu bersumber dari Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu nanti bisa meng-off-kan mic-nya. Nah, kebetulan kami fokus di di presentasi, tapi suaranya ada yang bising tadi. Oke, kami lanjutkan sampai di poin penilaian tadi. Jadi untuk penilaian UKK tadi, caranya yang ketiga itu bisa diambil dari hasil penilaian praktek melalui media sosial, daring, online, ataupun telekonferensi. Bisa, Pak. Pak Didik sama Pak Dwi Suseno yang on. Sama Pak Heri Murdoko. Kami lanjutkan Bapak Ibu. Untuk yang poin 2C ini sifatnya tidak wajib Bapak Ibu. Tapi untuk poin 2C ini nanti untuk mengantisipasi para siswa yang mungkin dari penilaian poin 2A ataupun poin 2B. Oh. Punyanya Pak Didik. Ya kami lanjutkan. Mohon maaf. Mohon maaf untuk yang Bapak Ibu peserta nanti mic-nya di-mute Bapak Ibu kesannya tidak mengganggu. Ya, ini salah satu kendala kita pakai Vicon sehingga terjadi kendala seperti ini. Walaupun kami sebenarnya bisa meng-mute ya. Tapi karena banyaknya yang unmute, entah itu secara sengaja atau tidak sengaja, maka ya jadi mohon ya dimaklumi. Kami lanjutkan. Jadi untuk poin 2C Bapak Ibu, poin 2C terkait dengan penilaian UKK ini hanya diperuntukkan bagi siswa yang penilaian yang hasil nilai akhir UKK-nya itu belum tuntas, khususnya pada saat
penilaian UKK diambil dari semester 3 ataupun sampai 5, ataupun penilaian pra-UKK-nya ataupun semester 6 itu belum tuntas, maka Bapak Ibu bisa menggunakan model yang poin 2C. Kemudian untuk yang poin 2C ini, nanti kalau anak ada kendala terkait dengan pulsa atau dengan yang lainnya, nanti bisa kita anggarkan. Tapi yang kami harapkan, yang sekolah harapkan, ini tidak semua siswa nanti menggunakan mekanisme yang poin 2C ini, Pak. Jadi yang poin 2C ini dikhususkan pada siswa-siswa yang mungkin pada poin 2A dan 2B ini belum tuntas. Nah, untuk yang poin 2A BC ini nanti di dalam pelaporannya akan menjadi satu nilai, Pak. Akan menjadi satu nilai yang namanya nilai UKK asesor internal. Jadi poin 2A BC ini nanti akan menjadi satu nilai namanya nilai internal. Di mana nilai internal ini penanggung jawab dari Bapak Ibu Kapro, Kabeng, dan jika diperlukan nanti ditambah satu tim lagi. Kemudian mekanisme atau mode penilaian UKK yang berikutnya itu adalah menggunakan penilaian hasil PKR. Karena untuk hasil nilai PKR ini insya Allah sudah siap di tim Humas. Kemudian untuk yang hasil penilaian PKL atau Prakrin ini nanti menjadi bagian penilaian eksternal. Jadi nanti nilai UKK ini dapat dari nilai internal yang diperoleh dari poin 2A BC, penanggung jawabnya Bapak Ibu dan Kabeng, dan nilai yang berikutnya, komponen nilai yang berikutnya adalah nilai PKL. Yang menjadi penanggung jawabnya adalah nanti Bapak Ibu tim Humas. Penanggung jawab di sini ya penanggung jawab pengelolaan nilai yang belum tuntas nanti diharapkan bisa menuntaskan dengan mekanisme yang ada sampai nanti di input laporannya secara online melalui SIPKUM. Ini Pak Ibu terkait dengan penilaian. Kemudian terkait dengan yang poin 2 ini kita harapkan nantinya ini tidak ada kendala, namun demikian jika ada kendala maka nanti kita bisa menggunakan alternatif yang lain. Nah, alternatif yang lain itu apa ya, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Tapi kami yakin untuk poin 2A, B, C, dan D ini harapan kami nanti siswa sudah bisa mendapatkan nilai dengan kriteria minimal. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk menindaklanjuti terkait dengan penilaian UKK dengan model-model yang sudah kami sampaikan, ini kami perlu susun sedikit gambarannya, tahapannya Pak Ibu. Untuk pelaksanaan sampai pelaporan nilai UKK ini dilakukan dalam rentang waktu mulai tanggal 14 sampai 20. Mulai hari ini. Tapi hari ini kan kita gunakan untuk koordinasi. Nah, koordinasi ini sudah kita anggap sebagai bagian dari pelaksanaan sampai tanggal 24. Kemudian terkait dengan petugas yang disiapkan nanti akan kita buatkan semacam SK, Pak. Semacam SK. Namun sebelum SK ini kami luncurkan, ini perlu kami koordinasikan dulu jika nanti perlu ada penambahan kan bisa kita perbaiki sebelum SK ini kami. Kemudian hal yang lain Pak Ibu terkait dengan pelaksanaan dan pelaporan ini dilaksanakan oleh tim Kapro Kabeng tadi sudah kami sampaikan. Ini untuk penilaian internal dan penilaian sikap. Dimana yang penilaian internal tadi kami sudah sampaikan tadi ada 3 aspek tadi, ada nilai semester 3 sampai 5. Kemudian bisa juga menggunakan penilaian semester 6 atau KUKK jika ada. Nah, jika nilai-nilai tadi kok sudah dilaksanakan tetapi masih belum tuntas atau minimal kriteria, maka Bapak Ibu bisa menggunakan yang poin C tadi. Jadi memberikan tugas ke anak secara
lab. Kemudian untuk penilaian eksternal, ya ini yang kita ambilkan dari nilai PKL, ini nanti penanggung jawabnya adalah tim Humas Subin. Ya. Kemudian untuk teknis pengambilan penilaian perakilan seperti apa, insya Allah untuk tim Humas sudah tidak ada masalah. Mungkin tinggal nilai akhir saja, nanti tinggal dimasukkan dalam sistem. Namun demikian, jika penilaiannya belum KKM, ya nanti mekanisme penilaiannya untuk bisa mencapai KKM, ya sebenarnya nanti kami serahkan ke tim Humas, dalam ini adalah Pak Sub. Kemudian setelah nilai tadi sudah diolah, sudah siap untuk dilaporkan, untuk selanjutnya Bapak Ibu, pelaporan nilai UKK ini dapat dilaksanakan dengan cara mengirim nilai melalui smk9.sipur.net, kemudian dipilih menu proses data, kemudian dipilih uji kompetensi. Dimana nanti di dalam uji kompetensi ini nanti akan ada 3 kolom. Kolom yang pertama nanti nilai internal, kolom yang kedua nilai eksternal, kolom yang ketiga nilai sikap. Untuk bisa lulus maka nanti sikapnya minimal B. Kemudian untuk kriteria mendapatkan B itu bagaimana? Ya kita mengacu predikat aja, Pak. Mengacu predikat. Jadi kalau sudah mendapat nilai minimal 70 itu kayaknya sudah B. Kemudian untuk kriteria minimalnya, Bapak Ibu, minimal nilainya ini 70. Jadi ini kriteria minimal itu 70. Namun disarankan Bapak Ibu, siswa kita ini tidak hanya sekedar minimal lulus, Bapak Ibu, tapi lulus dan kompeten. Lulus dan kompeten. Sehingga kalau dikatakan nilai, nanti anak ini dianggap kompeten itu nilainya minimal 8. Tapi ini sarannya saja. Jadi untuk kriteria minimal nilainya 10, tapi disarankan karena kita optimis ya. Siswa kita ini kalau dibandingkan dengan swasta itu pasti lebih kompeten. Maka kami menyarankan nilainya nanti kalau bisa 8. Karena yang di swasta itu kami mendapatkan info itu kriterianya minimal 85. Minimal 85. Entah itu apapun kompetensinya seperti apa, tapi ada beberapa swasta yang memberikan kriteria itu 8. Kalau di SMK 2 itu bahkan juga berani menentukan kriterianya itu 8. Nah, sementara ini kami mengacu di buku panduan 70. Tertulisnya 70. Namun demikian, kami sarankan, sekolah menyarankan melalui kurikulum ini, dan saran juga dari tim Humas ini kalau memungkinkan ya nilainya 8, minimal 8. Ini Bapak Ibu untuk penjelasan teknis terkait dengan penilaian UKK. Kemudian untuk yang belum jelas nanti mohon didiskusikan di kegiatan ini. Yang selanjutnya Bapak Ibu, untuk tahapan kelulusan ini perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu, untuk tahapan kelulusan itu nanti akan dilaksanakan kelulusan tanggal 4 Mei, tapi sebelum tanggal 4 Mei itu nanti harus sudah ada rapat kelulusan, di mana rapat kelulusan itu akan dihadiri oleh seluruh Bapak Ibu guru. Ini dilaksanakan tanggal 30 April. Namun demikian sebelum tanggal 30 April ini tim khusus atau tim ya kami jadi tim Pak Didik, oh Pak. suara saya masuk Mas? Pak Didik. Enggak, suara saya masuk. Masuk. Oke, kami lanjutkan Bapak Ibu, mohon maaf. Insya Allah untuk kegiatan hari ini menjadi evaluasi yang berikut. Jadi tahapan lulusannya ini nanti tanggal 4 Mei itu pengumuman kelulusan secara online, kemudian akan diawali rapat pleno seluruh Dewan Guru tanggal 30 April.
Namun demikian sebelum tanggal 30 April kita harus sudah melaksanakan rapat kelulusan oleh lini, di mana rapat kelulusan ini nanti kami rencanakan dihadiri semua waka, semua kapro KP, wali kelas 12 dan Bapak Ibu guru BPK. Kemudian untuk bahan rapat kita nanti harus sudah menyiapkan legal semester 6, legal USBN, legal uji kompetensi. Di mana legal uji kompetensi ini nanti sudah masuk di legal USBN. Di dalam rapat tanggal 28 ini kami berharap Bapak Ibu Waka, Kapro KB, wali kelas BPK ini sudah sepakat. Siapa yang diluluskan dan siapa yang tidak diluluskan. Harapan kami nanti, dan kami optimis bisa lulus 100% dengan melihat data yang ada. Melihat data yang ada sampai detik ini, masih ada 1-2 yang nilainya tidak KKM atau masih di bawah 60. Tapi kalau kita melihat kriteria kita yang sudah kita sesuaikan dengan edaran terbaru, nilai itu memang tidak terkait langsung dengan kelulusan. Tapi untuk tidak di-share dulu. Di nilai ini tidak menjadi langsung berpengaruh menjadi sebuah kelulusan. Tapi nilai ini, kenapa kita buat kriteria minimal, nilai ini fungsinya untuk siswa yang nantinya akan tertulis di dalam ijazah. Nah, di dalam ijazah ini biasanya dibutuhkan. Sehingga walaupun nilainya itu tidak terkait langsung dengan kelulusan, maka sekolah menentukan kriteria minimal. Di mana kriteria minimalnya itu adalah 6. Tetapi untuk kriteria kelulusan, mengacu edaran terakhir, itu diisyaratkan kriteria kelulusan itu pertama sesuai di dalam edaran itu menyelesaikan seluruh pembelajaran selama siswa itu ikut pembelajaran itu potensi untuk bisa kemudian memiliki nilai sikap baik. Kemudian yang terakhir yang sedikit disesuaikan dengan kondisi itu adalah mengikuti ujian. Jadi selama siswa ini mengikuti ujian, ini siswa tidak otomatis lulus Pak Ibu, karena kelulusan kan diputuskan bersama-sama. Selama mengikuti ujian, siswa ini prediksi untuk bisa lulus itu kemungkinannya lebih besar. Nah, apa saja yang hal-hal yang menyebabkan tidak lulus ya? Nanti catatan dari Pak Ibu guru. Kalau sampai detik ini, alhamdulillah Pak Ibu guru telah melakukan nilai, kebanyakan sudah tidak ada masalah. Tapi salah satu yang jadi masalah adalah terkait dengan kehadiran. Dengan kehadiran ini memang agak sedikit memprihatinkan karena ada beberapa siswa yang tidak hadirnya dalam satu semester itu 12 sampai 18 kali. Tapi kami juga sudah mengkoordinasikan ke bagian kehadiran dalam hal dari BPK itu ya prinsip menyesuaikan hasil rapat. Jadi itu Bapak Ibu tahapan kelulusannya. Yang kami harapkan nanti tanggal 28 ini Bapak Ibu Waka, KP wali kelas BPK, wali kelas 12 khususnya, ini nanti akan kita adakan rapat, di mana dalam hasil rapat itu berdasarkan hasil identifikasi legal semester 6, USBN, uji kompetensi, kehadiran dan seterusnya, kita sepakat untuk menyatakan kelulusannya jumlah siswanya berapa itu sudah menjadi kesepakatan di dalam rapat itu. Sehingga nanti pada saat rapat Dewan Guru yang sesungguhnya yang diikuti seluruh peserta ini, tim ini sudah bulat tekad, sudah sepakat. Kalau misalnya lulus 100% ya dengan segala konsekuensi kita sudah sepakat di sana. Itu Bapak Ibu untuk tahapan kelulusan. Yang selanjutnya anggaran Bapak Ibu. Untuk anggaran UKK ini kami sudah koordinasikan dengan bendahara, dengan Pak sekolah ini menggunakan dana BOS. Kemudian untuk penggunaan anggarannya ini paling banyak penggunaan kuota internet. Padahal kalau dalam penggunaan kuota internet ini juga dibatasi. Kalau kami bertanya di beberapa sekolah itu untuk
itu antara 50 sampai 100. Kemudian kalau untuk siswa, ini tidak semua siswa ini yang agak sulit itu kan identifikasi. Kalau untuk siswa ini antara 30 sampai 40. Kepala sekolah sebenarnya sudah menginstruksikan boleh digunakan untuk subsidi itu. Tapi yang membingungkan, yang kami sendiri belum berani memutuskan itu adalah peng-SPJ-nya. Peng-SPJ-nya itu apakah ya cukup nota atau mungkin ada hal yang lain. Nah, nanti kalau kita buka terlalu luas ya, takutnya kalau seluruh siswa itu ya lumayan Bapak Ibu. Asumsi kami kalau misalnya kita memberikan subsidi ke siswa 30, kemudian ada 1.000 siswa, maka sudah ada 30 juta. Nah, 30 juta itu apakah hanya cukup dengan nota, apakah perlu yang lain? Itulah yang menjadi kendala kita. Seandainya nanti ada Bapak Ibu, ide Bapak Ibu yang terkait dengan hal itu, nanti mohon disampaikan sehingga kita bisa saling menekan. Tapi yang jelas untuk penggunaan anggaran dalam penggunaan anggaran BOS untuk kuota internet ini diperbolehkan. Yang membuat agak susah itu adalah SPJ. Tapi melihat pengalaman US kemarin, nanti supaya tidak menggunakan nota, itu nanti kita istilahkan biaya pendampingan dan biaya pendampingan online. Karena ini yang bisa kami lakukan. Hanya saja kalau biaya pendampingan online ya tidak semua guru. Nanti hanya Bapak Ibu guru yang masuk ke dalam kepanitiaan yang kita berikan apa istilahnya sebagai ya, pengganti kuota. Nah untuk anggaran kuota ini ya dalam kegiatan UKK ini bisa kita terapkan dalam pelaporan nilai online. Dalam Bapak Ibu pelaporan nilai online itu nanti bisa kita ganti biaya pulsanya sekaligus nanti biaya ya online-nya itu. Kemudian bisa juga penggunaan pengkondisian pengumpulan tugas siswa. Jadi Bapak Ibu jika seandainya nanti hasil pengolahan nilai menggunakan semester 3 sampai semester 5 atau pengolahan nilai dari semester 6 kok ya belum kriteria minimal, Bapak Ibu bisa menggunakan atau memberikan tugas khusus kepada para siswa. Jika nanti mengalami kendala, nanti kalau kendala itu berupa kuota nanti bisa kita subsidi. Hanya saja memang tidak disarankan semua. Kalau semua siswa memang tadi di SPJ yang kami belum menemukan yang pas. Kemudian bisa juga Bapak Ibu untuk penggunaan anggaran ini nanti bisa menggunakan konsumsi dan tadi pendampingan biaya siswa secara. Walaupun untuk konsumsinya nanti ya karena online ini juga menjadi dilema juga. Jadi konsumsinya itu yang hanya kita berikan yang mungkin di rumah terkendala sinyal sehingga rawuh di sekolah. Dan nanti dapat konsumsi sekaligus nanti bisa kita sisipkan di biaya pendampingan tadi. Tapi nilainya ya anggap saja kalau anggaran konsumsi satu orang itu 25 sampai 35 ya. Nanti yang kita berikan kepada Bapak Ibu tidak sebesar itu. Karena memang terkait dengan tadi. Karena sudah online tadi sehingga konsumsinya nanti kita berikan yang rawuh di pola sekaligus nanti selisihnya itu kita berikan kepada Bapak Ibu berupa tadi uang pengganti konsumsi dan pendampingan siswa secara. Kemudian terkait dengan kuota dan guru Bapak Ibu ini masih wacana. Jika kondisi ini masih berlangsung terkait solusi untuk pemberian kuota guru dan siswa ini kami mewacanakan ini walaupun tidak terkait langsung dengan UKK ini belum kami sampaikan. Kami mewacanakan mungkin kita perlu kerjasama dengan provider tertentu, di mana ke depan nanti akan kita optimalkan web e-learning kita yang berada di e-learning.19 itu nanti dengan menggunakan perdana tertentu, entah itu Telkomsel atau apapun, itu nanti akan beri akses dalam penggunaan. Tapi syaratnya
Syaratnya nanti Bapak Ibu atau siswa itu harus memiliki kartu perdana yang kita ajak kerjasama. Atau dengan kata lain, konsep awal kami, kalau nanti disetujui di bangunan sekolah daerah itu, kami akan melaksanakan kerjasama dengan provider tertentu, katakanlah Telkomsel. Kemudian kita akan membelikan perdana plus kuota, katakanlah senilai 30.000 dikalikan 9 siswa. Dan kita berikan atau kita bagi ke siswa, dan bagi siswa yang mengakses dengan menggunakan nomor itu nanti pada saat mengakses ke e-learning web SMK 9 itu nanti tidak dikenai biaya. Tidak dikenai biaya alias free akses. Tetapi kuotanya bisa digunakan untuk mengakses materi-materi yang lain. Tapi ini poin ini masih wacana, Pak Ibu. Tapi sudah kami koordinasikan, insya Allah ada sinyal yang baik terkait pemanfaatan anggaran untuk subsidi. Ini Pak Ibu terkait dengan anggaran dana BOS, jadi yang bisa kita pakai tadi kita sampaikan bisa digunakan untuk ganti kuota, kemudian biaya pendampingan penilaian UKK secara online, dan konsumsi, tapi untuk konsumsi nanti tidak kita optimalkan sifatnya online sehingga nanti sifatnya untuk pendampingan. Yang berikutnya untuk teknis pelaporan SIPKO nanti akan kami demokan Bapak Ibu. Kemudian untuk pembagiannya, untuk pembagian penanggung jawab input dan pengelolaan nilai UKK, khususnya yang nilai internal, ini nanti secara umum pembagian kami seperti ini Bapak Ibu. Untuk multimedia, ini penanggung jawabnya adalah Kapro, Kabeng, dan satu tim. Satu tim ini nanti Bapak Ibu yang menunjuk. Kemudian untuk TKJ sama, Kapro, Kabeng, dan satu tim. Untuk satu timnya ini yang menunjuk nanti dari Bapak Ibu Kapro. Kemudian untuk tekstil juga sama, Kapro, Kabeng, dan satu tim. Kayu dan logam ini Kapro, Kabeng, dan satu tim. Tata busana juga sama, Kapro, Kabeng, dan satu tim. Kemudian untuk animasi, seni lukis, DKV ini Kapro, Kabeng, dan satu tim. Kemudian pembagian penanggung jawab input dan pengelolaan nilai UKK eksternal ini dari tim Humas. Itu ada Pak Sakti, ini penanggung jawab pengelolaan nilai UKK eksternal, ini untuk kelompok seni rupa dan tata busana. Seni rupa itu animasi DKV ditambah 2 tata busana. Kemudian Pak Gunawan, ini penanggung jawab nilai Ria ini ada 4 ya. 2 tekstil, ada logam, kayu ditambah multimedia. Kemudian yang Pak Putut Trihandoko ini penanggung jawab nilai UKK eksternal untuk TKJ, semua TKJ dan multimedia. Dan ini Pak Ibu untuk penjelasan secara singkat terkait dengan rencana kegiatan UKK yang nanti dilaksanakan mulai hari ini, kita awali dengan koordinasi sampai nanti terakhir tanggal 24 sebelum atau maksimal tanggal 24. Yang selanjutnya tadi sudah selesai Bapak. Kemudian untuk kegiatan tadi Bapak Ibu untuk sebagai pendukung anggaran dana supaya nanti di dalam pengecekan oleh inspektorat itu tidak menjadi sebuah temuan, maka nanti setiap kegiatan yang Bapak Ibu nanti laksanakan, ini mohon nanti sebisa mungkin untuk difoto atau di screenshot. Antara lain nanti contoh produk yang dihasilkan oleh siswa yang menjadi acuan penilaian itu. Misalnya kalau di seni lukis itu ada pra-UKK yang menghasilkan sebuah gambar, maka contoh produk pra-UKK-nya itulah yang kalau misalnya di multimedia mungkin ada penilaian desain multimedia interaktif, itu kita anggap sebagai menjadi bagian dari UKK, ya nanti contoh produk desain multimedia interaktif itulah yang nanti menjadi sampel. Ataupun yang lainnya, kalau misalnya tekstil itu membatik, ya nanti di foto contoh produk membatik. Dan kemudian juga bisa pendukung foto kegiatan yang lainnya adalah screenshot komunikasi dengan siswa. Jadi kalau
Bapak Ibu mungkin menemukan nilai UKK siswa prioritas, misalnya kemudian Bapak Ibu melaksanakan penilaian khusus terhadap siswa tersebut, komunikasinya misalnya melalui WA atau melalui hal yang lain, nah, screenshot komunikasi itulah yang nanti bisa menjadi pendukung untuk kelengkapan SPG dalam kegiatan UKK ini. Kemudian juga bisa foto pada saat pelaporan online. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan nilai secara online itu juga bisa difoto dan bisa menjadi salah satu bukti pendukung kegiatan pra UKK yang menggunakan dana BOS. Berapa besar itu kami juga belum tahu. Yang jelas kami akan mengusulkan sebesar-besarnya, tapi dengan memperhatikan kewajaran. Sehingga nanti pada saat ada pengecekan itu ya tidak seperti itu. Demikian Bapak Ibu yang bisa sementara yang kami sampaikan. Nanti bisa kapan saya diskusi ini bisa berlangsung sehingga hal-hal yang mungkin jelas atau mungkin perlu diperbaiki sebelum pasca atau sebelum pelaksanaan UKK ini berjalan nanti bisa kita diskusikan di kegiatan secara online. Sementara Pak yang bisa kami sampaikan, terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf jika di dalam penyampaian mungkin masih banyak hal yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya waktu kami kembalikan ke Mas Gilang. Dilanjut lain-lain. Nanti di kegiatan lain-lain ini kami berharap Bapak Ibu berkenan untuk minimal bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti koordinasi hari ini cukup jelas sehingga Bapak Ibu mulai besok pagi mungkin sudah bisa melaksanakan sambil edarannya nanti kami kirim via WA. Demikian waktu kami kembalikan kepada Mas Gilang. Monggo Mas Gilang, matur suwun. Terima kasih Pak Sam atas paparan terkait teknis pengganti UKK. Untuk acara yang selanjutnya itu sesi tanya jawab. Ada Bapak Ibu bisa menghidupkan mic-nya, yang mute tadi diganti unmute untuk memberikan beberapa tanggapan tentang pelaksanaan atau teknis pengganti UKK yang telah disampaikan Bapak Samyanto. Silakan untuk Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapat. Pak Agung Prasetyo. Selamat siang untuk rekan-rekan semua yang saya hormati. Ini saya mau hanya menanyakan saja. Yang pertama, mohon apakah untuk format nilai UKK itu nanti diberikan dari pihak kurikulum dan nanti mohon untuk dikirim per WA saja. Terus yang kedua, nanti untuk kesimpulan ini mohon untuk juga ditulis dan nanti tolong langsung dikirim di kali ini supaya nanti kita ya ingat begitu. Saya kira itu. Terima kasih. Langsung Mas Gilang. Langsung saya jawab Mas. Semoga Pak Sam untuk pertanyaan Pak Agung. Jadi langsung saya jawab Mas Gilang dan Pak Agung terkait dengan format nilai UKK. Nanti sudah kami siapkan secara online Pak Agung dan Bapak Ibu sedaya. Nanti akan kami demokan bagaimana cara menginput nilai secara online. Hanya saja untuk nilai secara online-nya ini merupakan rekap akhir Pak Ibu. Merupakan rekap akhir. Jadi nanti ada 3 kolom tadi, ada kolom nilai internal, ada kolom nilai eksternal, dan ada kolom nilai sikap. Nah, itulah nanti yang akan kami share dan kami demokan. Kemudian untuk format yang lebih detail ini sementara diserahkan ke masing-masing Bapak Ibu Kapro dan KPD. Saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki format yang
yang umum, dan format yang umum itu tidak harus sama antar jurusan, karena mungkin di dalam prosesnya pun juga kalau misalnya kita samakan, kalau misalnya kita mengacu UKK itu kan juga berbeda-beda. Tapi karena memang di dalam edaran pun juga dimungkinkan kita lebih apa istilahnya tidak harus mengacu UKK yang seharusnya, maka ya sementara ini kita buat mudah. Jadi Bapak Ibu juga bisa bisa melaksanakan sesuai dengan format yang sudah Bapak Ibu miliki. Hanya saja untuk yang format disiplin nanti hanya 3 kolom tadi, jadi nilai akhir saja. Nilai akhir untuk internal, nilai akhir untuk eksternal, dan sikap. Kemudian untuk kesimpulan Bapak Ibu, untuk kesimpulan jika tidak ada usulan yang mengubah rencana kami, maka kesimpulannya ini nanti akan berupa edaran yang nanti akan kami share. Dan edarannya seperti apa? Seperti edarannya tadi seperti yang kami sampaikan tadi, mulai dari alternatif penilaian UKK sampai nanti pelaksanaannya. Ditambah nanti pembagian penanggung jawab. Nah, untuk pembagian penanggung jawab tadi nanti jika tidak ada usulan berarti nanti kita mengacu seperti yang tadi kami sampaikan. Ya saja untuk satu timnya tadi mohon nanti diusulkan oleh Bapak Ibu Kapro atau kerjasama dengan Kaping. Tadi kan misalnya ada di multi tadi kan Kapro, penanggung jawabnya adalah Kapro, Kaping ditambah satu tim. Nah, satu timnya itu siapa nanti Bapak Ibu Kapro dan Kaping lah yang menentukan. Kemudian kalau yang seni rupa tadi, nah ini memang agak sedikit mungkin standarnya berbeda. Yang seni rupa tadi kan ada 3 jurusan, ya, ada animasi, DKV, dan stilis. Itu penanggung jawabnya adalah Kapro, Kaping, dan satu tim. Semoga saja nanti itu bisa mewakili 3 jurusan, tapi timnya hanya 1. Tapi penanggung jawabnya kan ada Kapro, Kaping. Kapronya 1, Kapingnya 3, kemudian ada 1 timnya lagi. Tapi gimana nanti diberi usulan kirawan gimana baiknya. Sementara ini kami mengajunya pada saat bagian penanggung jawab nilai tadi, mengajunya paling enggak 2-3 jurusan itu dibantu oleh 1 tim. Pemikiran kami seperti itu, tapi nanti kalau ada Bapak Ibu yang memiliki usulan yang lain, ya namanya ini kan koordinasi, nanti bisa dikoordinasi. Ngoten untuk Pak Agung, dan untuk selanjutnya monggo Mas Gilang dibuka lagi sesi untuk lain-lain. Dari Pak Agung mungkin ada feedback atau sudah terkait penjelasan dari Pak Sam? Agung sudah jelas? Ya, terima kasih sekali lagi untuk pembuatan nilai. Berarti untuk kepanitiaan yang kemarin kita rencanakan itu berarti sudah itu tidak terpakai, yang akhirnya sekarang kita ambil alih untuk penilaian UKK itu adalah Kabeng sama Kapro, begitu Pak? Iya. Benar Pak Agung, Kapro, Kabeng sama 1 tim Pak, tetapi sesuai di draft saya tadi, jika disetujui untuk yang seni lukis ini berarti masuk kelompok seni rupa. Jadi 1 Kapro dalam hal ini adalah Pak Dwi, kemudian 3 Kabeng ada Pak Agung, Pak Nakomi, dan Pak Arjito, dan ada 1 tim Pak. Nah, 1 tim ini harapan kami bisa nanti saling menghandle antara animasi, DKV, dan seni lukis. Tapi ini draft dari kami Pak Agung. Karena gini, kalau saya buat satu-satu itu sepertinya juga animasi pun harusnya personalnya sudah habis. Atau sebenarnya tidak habis, tetapi kami memahami kalau yang di animasi misalnya 1 sudah Pak Sakti sudah di tim Mas. Nanti yang senior itu biasanya pun karena ini tugasnya nginput, biasanya tetap kembali ke kabinnya. Tapi ini draft dari kami Pak Agung. Jadi sementara kami pemikiran kami adalah per 2-3 kelas itu ada 1 tim selain kabing, itu aja sebenarnya pemikiran kami. Ngoten Pak Agung.
Nggih. Nggih. Berarti nanti di antara tanggal ini sampai tanggal 24 itu saya harus masuk untuk menilai Pak Nggih dengan Pak Dwi nggih. Nggih. Masuk ke sekolah menilai karya begitu. Terus Nggih. nanti kita masukkan ke format yang sudah dibagikan. Saya kira itu. Nggih. Ngaten nggih. Nggih, matur suwun Terima Pak. kasih. Nggih, terima kasih. Silakan untuk teman yang lainnya. Nuwun. Terima kasih Pak Agung atas pertanyaan dan tanggapan dari Pak Sam. Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan? Nggih. Bapak Ibu kalau mengajukan pertanyaan mohon dipastikan mic yang di sebelah kanannya Bapak Ibu itu tidak berwarna oranye Bapak Ibu. Dan dipastikan kalau Bapak Ibu ngendiko itu nanti muncul apa itu gelombang-gelombangnya itu. Monggo Pak Ibu. Kita mulai dari Bu Yanti, Pak Nakomi dari bawah itu. Bu Yanti, Pak Nakomi, Bu Agi, Pak Iwan nanti bisa memberi tanggapan terkait dengan anggaran. Pak Terima. Terima kasih Pak Sam. Halo Pak Sam. Mendengar suara saya? Ini Pak Sam terkait dengan nilai UKK. Kemarin kan untuk yang multimedia sudah mempersiapkan dengan adanya ikut mau LSPP 1 itu Pak. Kemudian ini masih dalam proses anak-anak. Apakah itu bisa digunakan untuk nilai UKK? Mungkin Pak Sam, turun. Kalau itu Bu Yanti, hanya satu. Ini langsung saya jawab. Pak. Iya. Langsung saya jawab, Bu Yanti, Mas Gilang. Terkait dengan penilaian LSP, prinsipnya kalau kita mengacu edaran ini boleh Bu Yanti, boleh selama nilai LSP itu sudah ada. Tapi kalau nilai LSP itu belum ada dan baru akan melaksanakan penilaian LSP dengan cara tatap muka, itulah yang tidak diizinkan. Kalau misalkan anak-anak kemarin Pak Sam kan sudah pada membuat gitu nggih. Kemudian dilanjutkan di rumah karena kemarin di lockdown harus di rumah. Apakah itu dikumpulkan begitu saja boleh ya Pak Sam ya? Boleh Bu, boleh. Boleh. Jadi itu boleh langsung dikumpulkan, tetapi jangan sampai tadi membebani para siswa. Artinya kalau nanti tugas-tugas itu belum selesai, kemudian menyebabkan nilainya tidak terkumpul, berarti itu nilai LSP ini kita jadikan sebagai suplemen saja. Jadi Bu Yanti bisa menggunakan pengolahan nilai menggunakan semester dengan menggunakan semester 3-5 dikombinasi dengan nilai semester 6 kalau misalnya ada, baru LSP-nya menjadi suplemennya. Kalau seandainya siswa ini mungkin masih banyak yang belum mengumpulkan. Karena nanti kalau masih banyak yang belum mengumpulkan, kemudian siswa ditekan misalnya gitu, sampai nanti lapor ke dinas terkait, itu nanti kita juga nanti takutnya menjadi salah satu temuan. Tetapi selama LSP-nya itu sudah selesai, tinggal mengumpulkan apapun bentuknya, itu bisa juga menjadi satu-satunya nilai internal. Walaupun dari LSP itu kita anggap nilai internal, karena yang nilai eksternal itu sementara ini kita mengacu dengan menggunakan nilai Prakrin atau dengan nilai Studi. Jadi intinya boleh Bu Yanti, dengan catatan jangan sampai membebani siswa. Tetapi juga jangan sampai karena ini masa COVID, siswa misalnya tidak mengumpulkan dikasih nilai KKM, itu ya jangan sampai umur seperti itu muncul di kita. Karena kami sekolah berusaha yang namanya nilai ini menjadi wewenang Bapak Ibu. Kalau kami mungkin di kegiatan-kegiatan yang lain terkesan bukan menekan, tapi terkesan Bapak Ibu untuk meng-KKM-kan, itu ya bentuk bentuk tanggung jawab kami supaya siswa itu sesuai yang diharapkan. Jadi siswa itu mendapatkan nilai yang KKM, tetapi prosesnya juga jangan terabaikan. Jadi prosesnya tetap berjalan. Tetapi karena ini di masa corona, kalau misalnya prosesnya yang LSP tadi belum bisa secara baik, ya tadi kita bisa menggunakan alternatif nilai 3-5 ataupun tadi nilai 96 ataupun
ataupun yang lainnya. Intinya tidak membebani siswa, tapi proses pembelajaran itu. Ngoten nggih Bu Yanti. Bisa Nggih, Pak. Ya, bisa Pak. Ya, terima kasih untuk yang nanti. Ini rencana saya begini Pak Sam. Karena terkait dengan kemarin anak-anak sudah persiapan sudah lama, kalau tidak jadi terus setelah dikapak-kapakin kan siswa gelo Pak Sam, gitu loh. Jadi rencana saya itu dikumpulkan, saya bilang sama anak-anak bahwa itu untuk nilai UKT, tetapi sebenarnya saya pun tetap menjagani dengan yang tadi sudah dengan jelas kita. Gitu. Oh, ini kemudian mekanisme pengumpulannya nanti diusahakan keluar gambarnya ya. Pripun Pak Sam? Pripun Pak? Untuk mekanisme pengumpulannya ini saya nanti rencananya begini Pak Sam, untuk pengumpulannya kalau siswanya itu kan filenya itu iklan gitu ya, iklan cuman durasinya 30 detik. Berarti kalau saya dikirimkan lewat email kan bisa. Oh, jadi nggak usah membebani siswa harus ke sekolah tidak. Itu tapi dengan menggunakan media online saja. Oke. Ibu Matusun berarti sudah terjawab. Yang kami hindari itu sebisa mungkin tidak tatap muka. Kalaupun tatap muka itu ya jabur kemauan 1, 2 mungkin karena sinyal lokasinya mungkin jelek dengan sinyal misalnya itu monggo itu mungkin bisa menggunakan tatap muka, tapi tolong untuk bisa dihindari karena kami sudah diwanti-wanti oleh Bapak Kepala Sekolah jangan sampai ada siswa itu ke sekolah, walaupun kalau terpaksa dengan catatan tertentu ya kami tidak melarang. Tapi seandainya nanti bisa online, nah itulah yang kita harapkan. Nanti Bu Yanti, matur suwun. Iya Pak Sam, untuk Bapak Ibu Kapro Kabeng semuanya saja, nanti satu tim yang kami usulkan tadi, mohon nanti untuk diusulkan ke kami siapanya. Paling enggak satu pokoknya 2 atau sampai 3 kelas itu ada satu tim pembantu atau satu tim yang membantu Bapak Ibu Kapro Kabeng dalam melaksanakan penilaian. Atau suruh Bu Yanti, monggo sanese atau Bu Yanti masih ada lagi? Sampun Pak Sam, terima kasih. Atau suruh Bu Yanti. Untuk Bapak Ibu sanese, monggo. Mas Gilang bisa diender. Ini matur nuwun Pak Sam. Untuk jurusan multimedia dan jurusan nirupa saya kira sudah diwakili oleh Pak Agung dan Bu Yanti. Untuk jurusan yang lain semoga Bapak Ibu ingkang badhe Ini diambil Bapak Ibu kalau baru mau menyampaikan pendapat miki pun atau Bapak Ibu bisa mengetik di kolom chat nih. Atau kita panggil ya Mas Gilang ya. Oke. Yang sudah Pak Adam, kita mulai dari Pak Nakomi. Jika tidak ada Pak Nakomi. Tidak ada pertanyaan berarti sudah. Pak Sam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Gilang. Monggo Pak Nakomi. Didik, Mas Gilang. Halo, Pak Didik. Agak mendekat Pak Nakomi. Kecil suaranya. Pak Didik nih. Oh, Dinten, Pak Didik nama Pak Nakomi nggih? Didik Pak Sam. Oh, Pak Didik, sedang nggih Pak Nakomi. Pak Didik nggih, Pak. Kesane Pak Didik dulu nggih. Monggo Pak Didik. Oke, terima kasih Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terkait dengan tim, tadi kan disebutkan bahwasanya untuk Pak Didik, ya ampun Pak Didik. Pak Didik. Suaranya kecil itu Pak Didik. Ya. Saya agak mepet di webcam. Agak kecil mungkin bisa. Nah, ini lumayan nih. Halo. Iya, agak lumayan, tambah. Yes, saya ulangi. Terkait dengan penanggung jawab yaitu Kapro Kabeng dan satu tim. Untuk satu tim itu di masing-masing paket keahlian atau di program keahlian. Misalkan gini. Untuk program keahlian TKI itu kan ada 2 paket keahlian ya Pak, ada TKJ sama multi. Itu satu tim itu mewakili 2 paket keahlian atau hanya misalkan untuk multi 1 tim, TKJ-nya juga ke 1 tim plus kabengnya begitu.
gitu. Mungkin itu dulu Pak Sam. Oh nggih, matur suwun Pak Edi. Baik Pak Edi, jadi pertanyaannya sangat tepat ini karena memang acuan kami memang bukan paket kalian tetapi rombel Pak Edi. Tapi kami coba jelaskan. Jadi untuk untuk satu timnya ini per 2 atau 3 rombel Pak Didi. Tapi saya jawab langsung yang ke Pak Didi. Untuk yang multimedia ini Kapro Kabeng. Berarti ini nanti ada Pak Didi, ada Bu Yati, dan ada satu tim multimedia. Kemudian yang TKJ ini Kapro Kabeng. Nah, kebetulan Kapro-nya adalah Pak Didi. Jadi nanti ada Pak Didi, ada Pak Heri, dan ada satu tim dari TKJ. Nah, maksud kami kenapa Kapro ini kami libatkan? Sebenarnya Kapro ini kan tidak harus bekerja teknis sih, tapi kami berharap bisa ikut meminit di jurusannya masing-masing. Jadi jawaban kami itu satu tim itu kebetulan kalau yang di multi ini di TKJ dan multi ini berarti per paket Pak Didi. Tapi alasan kami bukan per paketnya sebenarnya, tapi alasan kami adalah per 2 sampai 3 rombel itu nanti akan dibantu satu tim. Jadi pembagiannya mungkin seperti ini. Bisa dipilih ini. Untuk yang multimedia berarti bisa menambah 1 tim. Yang TKJ bisa menambah 1 tim. Tekstil 1 tim. Kayu dan logam ini hanya 1 tim. Jadi tidak kayu 1 tim, tidak logam 1 tim, tapi di antara kayu dan logam ini hanya 1 tim. Untuk yang tata busana juga sama, untuk animasi lukis juga sama. Jadi pembagiannya seperti ini Pak Didi. Untuk menjawab yang lain juga. Monggo jika ada yang belum jelas bisa disampaikan lagi. Matur Pak Didi, matur suwun. Ya Pak Sam, terima kasih. Sama ini terkait dengan tadi Pak Agung menyampaikan format nilai ya. Mungkin ini masukan saja dari kurikulum, mungkin memberikan standar format nilai untuk UKK karena memang ini pelaksanaannya kan di masing-masing jurusan ya Pak. Nah berarti nanti alangkah baiknya supaya di masing-masing jurusan juga tidak bingung terkait dengan penilaian, nanti dari kurikulum memberikan standar format untuk penilaian UKK. Masalah nanti prosesnya bagaimana kan tergantung di jurusan, tetapi standar yang harus dimasukkan apa? Misalkan untuk misalkan tadi untuk sikap, mungkin gitu sikap, kemudian untuk prosesnya bagaimana. Nah itu kan nanti ada standarnya dari kurikulum sehingga nanti dari masing-masing jurusan tidak tanya-tanya lagi gitu kan. Karena biasanya begitu kalau terkait dengan proses ini, meskipun kita itu mempunyai jurusan yang berbeda atau kompetensi yang berbeda dari pusat, itu biasanya untuk prosesnya standar sama, sehingga paling enggak penilaiannya juga punya indikator yang sama juga, meskipun nanti kompetensinya berbeda-beda. Mungkin itu Pak Sam, terima kasih. Matur suwun Pak Didi. Untuk format nilai nanti kami lampirkan di edaran, tapi yang jelas untuk formatnya nanti kita menggunakan 3 kolom tadi. Ada nilai internal, nilai eksternal, dan nilai sikap. Kemudian untuk yang sikap tadi nanti kita mengacunya dari nilai internal dan eksternal. Jadi kalau nilai sikap minimal B itu nanti minimalnya 70. Nanti akan kami tambahkan di edaran itu Pak. Matur suwun Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu yang lain terkait pelaksanaan pengganti UKK, ini ada pertanyaan dari program lain? Halo. Halo Pak Sinten. Pak Sigit. Oke, saya Pak Sigit. Semoga Pak Sigit. Ini saya baru bisa masuk, ini telat ini tadi. Tadi akhirnya baru sekarang bisa masuk. Untuk UKK Dospun di Sam itu memang dilaksanakan apa UKK kemarin bisa dipakai? Ngaten.
nilai kemarin kan sudah mengadakan pra UKK. Kan kemungkinan ini mengadakan UKK kan tidak mungkin karena situasinya begini. Terus Budi itu untuk penilaian UKK pakai yang pra UKK terus Budi. Betul. Iki matur suwun Pak Sigit. Tadi kami sudah sampaikan tapi ini kami ulangi secara singkat saja. Nanti lebih lengkapnya di edaran nggih Pak. Jadi untuk penilaian pra UKK ini nanti tidak melaksanakan UKK secara tatap muka Pak Sigit. Jadi untuk mekanismenya menggunakan 4 alternatif ini sesuai yang di edaran ini. Jadi untuk pengambilan nilai UKK nanti bisa menggunakan nilai semester 3 sampai semester 5. Kemudian jadi kami lanjutkan. Kemudian bisa juga untuk penilaian UKK ini diambil dari penilaian proses kegiatan praktek yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Nah, tafsirnya ini atau penjelasannya poin 2B ini bisa menggunakan nilai pra UKK yang sudah melaksanakan. Yang belum melaksanakan bisa menggunakan nilai semester 6. Atau juga bisa, tadi ada info tambahan dari Bu Yanti, yang sudah melaksanakan persiapan LSP, yaitu kita anggap berarti itu masuk kategori pra UKK. Seperti multimedia itu bisa juga menggunakan nilai pra UKK. Terus yang multimedia itu pra UKK-nya adalah persiapan LSP. Kalau untuk tekstil yang kami pahami dan seni lukis yang kami pahami ternyata melaksanakan pra UKK sendiri itu bisa digunakan sebagai pengganti kegiatan pelaksanaan UKK. Namun demikian Bapak Ibu atau dan Pak Sigit, jika poin 2A, 2B ini kok sudah dilaksanakan tapi nilainya belum memenuhi standar minimalnya adalah 70, maka Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan poin 2C. Jadi kalau poin 2A, 2B ini belum kriteria minimal untuk siswa tersebut, Bapak Ibu bisa menggunakan penugasan secara khusus kepada siswa tersebut. Dengan bagaimana? Dengan menggunakan media sosial daring. Saya memberikan tugas kalau di multimedia itu kalau iklan misalnya, saya diminta membuat iklan. Tapi kalau membuat iklan itu jika saya tidak mampu, ya kalau kita mengacu apa istilahnya 2013 itu sebenarnya tugas kepada siswa itu dimungkinkan tidak harus sama, Pak. Jadi mungkin siswa yang pintar diberi tugas yang lebih kompleks lagi. Tapi siswa yang tidak pintar, ibaratnya disuruh memilih, misalnya coba carilah iklan-iklan, jenis-jenis iklan layanan masyarakat misalnya. Anak-anak sudah bisa menunjukkan, loh ini contohnya, link-linknya. Misalnya seperti itu, ini hanya berandai saja. Seandainya ada siswa kita yang memang mungkin inklusi, kemudian mampunya hanya bisa menunjukkan itu sebenarnya sudah sejalan dengan K13. Tapi saya yakin kalau siswa kita mungkin tidak ada yang seperti itu. Jadi siswa kita levelnya sudah sampai di grid ya, sudah sampai membuat. Nanti Pak Sigit. Kemudian selain menggunakan poin 2A, BC, di mana poin 2A, BC ini menjadi nilai internal UKK, penanggung Kapro, Kabing, dan satu tim tadi Pak Sigit. Satu tim, jadi Pak Sigit nanti bisa menunjuk satu tim di tekstil untuk membantu Pak Sigit. Itu nanti penilaian UKK ini nanti akan kita kombinasi atau akan kita gabung dengan nilai UKK yang dihasilkan dari Prakrin atau PKL. Di mana untuk hasil penilaian Prakrin ini nanti penanggung jawabnya berada di timnya Humas. Oke Pak Sigit. Jadi intinya UKK tidak dilaksanakan secara tatap muka, tapi bisa menggunakan nilai pra UKK. Matur Pak Sigit, matur suwun. Maturun tanggapan saking Pak Sam. Dari Pak Sigit sendiri mungkin ada feedback atau sudah jelas terkait penjelasan dari Pak Sam? Alhamdulillah jelas, tapi nanti tolong edarannya nanti di-share, nanti bisa menyampaikan kepada guru-guru yang ada di tekstil yang ngajar
nanti UKK nanti, jadi akhirnya nanti kan biar tahu semua apa kriteria-kriterianya. Nggih, ngaten matur nuwun Pak Sam, Mas Gilang. Oke, Pak. Terima kasih Pak Sigit untuk pertanyaannya. Kemudian dari program lain, mungkin Bapak Ibu Guru yang ingin menyampaikan pendapat. Dari Pak Nakomi, tadi belum jadi mendapat giliran Pak Nakomi. Ya, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Oke. Pak Sam, untuk Iya, monggo Pak Nakomi. itu halo? Agak kecil nih, Pak. Halo? Suaranya agak kecil. Kenapa terlalu jauh? Kayaknya nggak apa-apa, Pak. Corona tidak ngefek kalau kita pikir nih. Agak mendekat nggak apa-apa. Halo Pak Sam. Iya, lumayan ini tambah sedikit ya. Gimana Pak? Misal animasi ya Pak ya. Oke. Saya bertugas mengisi yang nilai internal gitu ya. Leres, nggih. Nah, itu misalkan langsung saya ambil dari rata-rata nilai semester 3, 4, 5 saya rata-rata plus suplemennya dari pra UKK kemarin gimana Pak? Di Pak Nakomi. Itu yang pertama, ada yang kedua? Itu dulu aja Pak, itu dulu saja. Oke. Terima kasih Pak Nakomi. Pertanyaannya, nilai internal itu diambil dari rata-rata semester 3 sampai 5 digabung dengan pra UKK. Nah, itulah sebenarnya yang kami harapkan. Jadi boleh langsung diambil dari rata-rata semester 6 ditambah pra UKK dibagi 2, dimasukkan di internal. Itu boleh Pak Nakomi. Jadi monggo, yang lain pun juga menyesuaikan seperti itu juga tidak apa-apa. Sehingga seperti yang kami sampaikan tadi, maka kami tidak memberikan format khusus detailnya, dapatnya dari mana itu, kami memang tidak membuatkan itu karena mungkin sumbernya berbeda-beda. Gitu. Jadi format yang akan kami sampaikan hanya format 3 kolom tadi, format nilai internal, di mana format nilai internal, formatnya nanti ada 3 aspek, ada nilai internal, ada nilai eksternal, dan ada nilai sikap. Nah, dapatnya nilai internal itu dari mana, itu kami serahkan kepada Bapak Ibu Kapro, Kaping, dan tim tadi. Nah, kalau Pak Nakomi ini memberikan gambaran nilai internalnya itu diambil dari rata-rata semester 3 sampai 5, ditambah pra UKK, dibagi 2, itu apa boleh apa tidak? Boleh. Monggo. Jadi boleh langsung dilaksanakan dan langsung dilaporkan di nilai internal di SIP. Ngaten Pak Nakomi. Nggih. Itu Pak Sam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Nakomi sudah mewakili jurusan animasi. Mungkin Bapak Ibu dari program lain yang sudah aktif, Pak Abri. Sudah tersambung Pak Abri. Monggo Pak Abri. Pak Abri Martono 70. Oh ini ke mute ya, ini saya unmute dulu. Diulangi Pak Abri monggo. Ini saya baru bergabung, jadi saya tadi nggak tahu isinya, kontennya tadi belum tahu. Nah ini Pengajian nanti untuk... kita monggo lanjut Pak Abri. Nanti untuk teknis pengisian nilai UKK itu bagaimana? Ini UKK kan sudah diurungkan gitu Pak Sam. Jadi apakah nilai UKK itu nanti diambilkan dari hasil latihan UKK yang simpati kemarin gitu? Terima kasih. Langsung saya jawab walaupun berulang-ulang nih, tapi tidak masalah. Jadi untuk nilai UKK nanti langsung dilaporkan di smk9.sikpul.id. Nanti untuk Pak Abri ini bagiannya nilai UKK di bagian internal dan nilai sikap. Kemudian untuk nilainya itu didapat dari mana?
nilainya itu didapat dari nilai pra-UKK jika ada. Digabung dengan nilai semester 3 sampai 5. Tapi sifatnya tidak wajib, Pak. Tidak wajib. Jadi boleh salah satu. Boleh nilai semester 3 sampai 5 di rata-rata dimasukkan di internal boleh. Atau hanya pra-UKK saja. Atau juga boleh digabung. Jadi nilai pra-UKK jika sudah ada digabung dengan nilai semester 3 sampai 5. Tetapi kalau kedua nilai ini digabung kok belum memenuhi KKM, Pak Adri. KKM-nya adalah 70, tetapi disarankan anak-anak kita ini tidak hanya sekedar KKM tapi kompeten. Disarankan nilainya minimal 80. Tapi jika terpasang ya 70 tidak apa-apa. Jika belum mencapai nilai KKM, Pak Adri bisa menggunakan mekanisme yang poin 2C yang nanti diedarkan antar. Di mana poin 2C itu Bapak Ibu bisa mengambil penilaian lagi khususnya pada siswa-siswa yang mungkin belum mencapai KKM. Misalnya diberi tugas khusus gitu. Kalau di kayu itu apa gitu kan? Misalnya kalau anaknya inklusi ya misalnya Pak, mampunya hanya menghaluskan benda atau produk di kayu ya nggak apa-apa. Proses menghaluskan saja nih. Karena tadi seperti yang kami sampaikan di kurikulum 13 itu dimungkinkan tugas ke siswa itu tidak harus sama. Jadi siswa yang pintar mungkin tugasnya lebih kompleks. Tapi siswa yang ya katakanlah ya karena kita menerima siswa yang inklusi itu ya kalau di kayu mungkin lebih tepatnya yang paling sederhana adalah kalau bisanya itu hanya menghaluskan atau finishing misal. Enggak apa-apa, misalnya tugasnya yang itu. Selama anak itu sudah bisa menghaluskan produknya itu dengan cara bagaimana? Kan tidak boleh tatap muka, gitu. Misalnya anak suruh ngamplas, kemudian di video sebelum diamplas produknya seperti apa, setelah diamplas produknya seperti apa, nah itu insya Allah sudah di harapan sekolah itu sudah mewakili. Tapi saya yakin kayaknya siswa kita lebih dari itu. Matur nggih Pak Adri. Terima kasih. Sama-sama Pak. Kalau bila mana nilai pra-UKK itu sudah memenuhi syarat, KKM-nya 75 itu di atas 75 semuanya gimana? Apakah masih harus digabung dengan nilai-nilai sebelumnya Pak Sam? Tidak harus Pak Adri, tidak harus. Tetapi kalau dengan digabung itu bisa menaikkan nilai tadi, nah itu monggo. Dimungkinkan. Nilainya KKM. Tapi disarankan tidak hanya sekedar KKM tetapi kompeten. Walaupun kompetennya matur nih Pak Abi, matur suwun. Terus nanti langsung dimasukkan ke Sikur gitu ya Pak? Di Sikur nggih. Matur suwun Pak Abi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Indra. Terima kasih Pak Abi untuk pertanyaannya. Kemudian untuk program yang belum mungkin yang sudah bergabung yaitu dari Tata Busana mungkin ada Bu Andi atau Bu Indah. Monggo. Dari program Tata Busana. Bu Andi atau Bu Indah. Bu Andi. Bisa terdengar. Bu Indah, panjenengan sepertinya menggunakan dua alat ya, laptop dan HP. Oke. HP. Tidak pakai laptop. Enggak pakai. Monggo Bu, sudah tidak. Oke Pak, untuk Tata Busana kebetulan itu kita kemarin itu sudah melaksanakan dua sebenarnya. Kita sudah latihan pakai yang uji LSP sama Bu Andi itu sudah 2 kali. Kemudian karena kita kemarin berpikirnya itu untuk peragaan juga sampai ke seandainya kita nanti mau ini ya, apa itu yang peragaan itu apa lupa saya itu jadi kita itu sudah membuat dua.
Ada Bapak Ibu. Bu Indah, suaranya agak putus. Jadi, pertanyaan terakhir tadi sampai di peragaan. Monggo dilanjut. Oke ya. Itu kan kita sudah sehingga kita itu sampai membuat dua desain, ada seperti kemarin kan karena ada UPK dan UKK belum jelas, sehingga kita sampai sudah membuat desain. Dan nanti akan kita bicarakan dulu dengan Bu Andi untuk form penilaian, dan ini Pak, yang jelas anak itu sudah ada LSP, juga sudah ada produk akhir. Jadi seandainya peragaan itu sebenarnya sudah siap kemarin itu, anak sudah sampai segitu untuk tata busana. Tinggal nanti saya dengan Bu Andi Makatan Pak. Jadi intinya Bu Indah melaporkan gitu nggih, kalau penilaian di tata busana insya Allah sudah siap gitu nggih. Untuk siap dan ini Pak, kita kan belum berbicara sampai nanti yang dimasukkan apa nilainya itu belum bisa sampai, tapi untuk produknya sudah ada. Produk yang akan dinilai itu sudah ada. Baik sama anak, baik kalau itu dari tugas akhir ataupun dari yang uji LSP. Kita kemarin tata busana itu sampai cara-caranya apa ya, mengantisipasinya dua jenis gitu. Jadi intinya produknya sudah ada, hanya nanti secara internal akan dibicarakan dengan Bu Andi atau Ibu, artinya sudah tidak ada kendala ya? Nggak ada, seharusnya nggak. Ji, matur suwun Bu nggih. Jadi tidak ada pertanyaan Bu, sudah cukup jelas nggih? Yang jelas yang bagi saya ini aja, di-share aja, nanti seandainya formatnya apa-apa itu di-share aja, nanti kita bisa bicarakan bersama. Oh nggih, nggih. Ji Bu, matur suwun nggih. Oke, siap. Terima kasih untuk Bu Indah mewakili dari program Tata Busana. Selanjutnya mungkin yang belum dari program TKJ belum ya Pak? Monggo Pak. Mungkin bisa Pak Heri masih ada? Pak Heri? Pak Heri susah. Pak Gilang, tanya dulu sebentar Pak Gilang. Monggo. Ya, ini hanya aja permintaan saja kok. Mungkin ini cuma ada beberapa teman saya, Pak Ir mungkin sama Pak Heri kan sok-sok tidak bisa connect. Itu mohon nanti hasil daripada ini mungkin tolong dirangkum ke nanti bisa di-share di WA kali ini gitu. Jadi bisa tahu semua tentang format-formatnya, penilaian dan sebagainya. Niku Pak ada tadi beberapa teman bilang begitu, makanya kalau ada yang belum bisa connect itu kan tahu semua. Tapi yang kriya tadi kan baru saya dengan Pak Abri, Pak Herinya kan belum gitu. Oke. Atau Mas Gilang atau mawon hasilnya aja yang saya tunggu dengan teman-teman rangkuman sama nanti format-format penilaiannya. Lul. Nggih Pak Sigit. Nanti akan kita publish rangkuman atau petunjuk teknis terkait teknis atau pelaksanaan pengganti UKK, nanti akan di-share ke grup SMK. Untuk program lainnya yang masih bergabung, dari TKJ ada yang bergabung ini Pak? Iya, Pak Heri sudah keluar Pak. Mungkin sudah cukup jelas mungkin Pak. Ini kayaknya sudah semuanya. Oke. Dari logam, dari mana nih Pak? Logam Pak Heri mungkin disconnect. Oke, nanti hasilnya kita ini aja. Berarti Ingkang dereng menyampaikan pendapat dari program logam, program TKJ. TKJ gitu. Program sama TKJ nanti kita share lewat info mawon nggih. Kesempatan lagi kalau sudah tidak ada berarti insya Allah sudah jelas. Nanti hasil ini kita share dan kita tutup nih kalau sudah selesai, karena waktu kita juga ada lama juga nih, udah hampir 2 jam.
Monggo Mas Sedikit Kiran, mau Pak Sam. silakan sekali lagi untuk peserta jika ada yang perlu disampaikan. Tim humas ini malah belum ada ya Pak Sugeng. Monggo. Oke, Pak Sam. Nggih, monggo Pak. Pak Sinten menika Pak? Bawa pengenalan deh. Oh nggih Pak Dar. Pak Dar. Nggih. Pangapunten. Ini Monggo, Pak Dar. tidak termasuk dalam peserta, tapi mungkin ini nggih, saya walaupun ini pertama kali dilaksanakan, saya cukup mengapresiasi bisa berjalan secara nggih. Bisa dikatakan lebih efektif lah nggih, walaupun kita masing-masing di rumahnya sendiri. Saya pikir juga ini informasinya juga bisa jelas ini. Sudah Pak Dar. Halo Pak Dar, sudah. Nggih, pripun? Sebelum panjenengan lanjutkan, panjenengan kan di tim SPMI, kemudian di draft kepanitiaan kami kan panjenengan memang sebagai penjamin mutu Pak Dar. Jadi mohon ini diberi masukan, diberi apa istilahnya nih? Ya bimbingan terkait dengan panjenengan yang sudah pernah di kurikulum. Ini mohon kami diberi apa istilahnya? Ya masukan lah Pak Dar. Monggo Pak, lanjut Pak. Nggih, terima kasih. Mungkin secara substansi saya pikir mungkin sudah sudah jelas ya. Cuma saya mengamati dari tadi ini ingin memberikan sebuah evaluasi. Yang pertama yaitu tentang pelaksanaan ini kalau menurut saya cukup efisien lah ya. Jadi dengan kondisi sekarang ini, saat ini dengan wabah ini sangat baik untuk dilaksanakan. Hanya mungkin perlu persiapan Pak Sam ya, dan pesertanya itu diharapkan itu bisa mengikuti secara ya minimal bisa 90% lah gitu ya, bisa hadir dan bersama-sama gitu. Jadi sehingga tidak akan terjadi pengulangan tentang materinya. Nah, saya yakin Bapak Ibu semuanya itu bisa mengikuti dengan baik. Walaupun ini baru pertama kali ternyata sudah cukup bagus ya, dan cukup bisa diterima gitu loh informasinya itu cukup lumayan. Nah mungkin untuk ke depan mungkin perlu lebih dipersiapkan. Saya pikir akan bisa berjalan dengan baik. Mungkin hanya masukan sedikit ya. Bapak Ibu mungkin lebih bagus itu kalau bisa pakai laptop ya, kalau bisa loh ya, kalau bisa. Sehingga nanti tampilan-tampilan itu bisa lebih jelas dilihat. Ya. Seperti saya ini juga pakai laptop ini. Kemudian supaya suaranya tuh lebih bisa jelas terdengar itu menggunakan alat bantu headset. Itu juga lebih bagus lagi. Nah, monggo mungkin kalau ini bisa dipersiapkan, saya pikir ini juga akan lebih baik sehingga lebih materi-materi bisa diterima dengan cukup jelas. Nah ini tadi nyatanya ini Pak Sigit ini juga sudah bisa masuk nih, jadi kan Pak Abri, tapi sayangnya terlambat gitu loh. Tapi saya yakin kedepannya ini bisa lebih bagus lagi. Mungkin itu Pak Sam, ini saya hanya memberi sekedar masukan tentang pelaksanaan rapat secara virtual ini. Tapi mengenai substansi ya saya pikir monggo lah untuk sampaikan dengan sejelas-jelasnya kepada teman-teman. Karena ini mungkin ya berbeda dengan dulu ya, karena kondisinya saat ini memang juga berbeda dengan yang dulu. Mungkin itu Pak Sam. Terima kasih sekali. Ini mohon maaf loh, ini saya sebenarnya nggak diundang tapi saya ikut nimbrung ini. Ngoten nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Dar atas masukannya. Oke. Untuk Bapak Ibu mungkin ada tanggapan? Bapak Ibu mungkin yang belum menanggapi diskusi kita tadi mungkin ada tanggapan? Saya Mas. Oke, sakit Bu, monggo. Saya merasakan masih didengar Mas? Masih Bu, bisa jelas. Bagus, saya mengapresiasi paling
paling tidak itu bisa mengobati rasa kangen berbicara dengan teman-teman deh, gitu aja. Bercanda. Oke? Oke, gitu Oke. Nggih, sebagai sarana silaturahmi gitu. Iya, masa sampai di luar. Tapi Pak Sam wis megangi leher terus kok bune kecapean ya Pak iki. Bu Indah kangen karo sapa Bu Indah? Bu Indah kangen karo sapa? Sekarang bertemu curiga takut membawa ini sudah terobati pada teman-teman gitu aja. Oh. Oke, monggo ingkang sanesipun Bapak utawi Ibu badhe menyampaikan beberapa patah kata untuk disampaikan. Menawi sampun. Halo. Oh, nggih, monggo Pak. Dari Pak Il. Monggo Pak. Pak Sam. Pak. Monggo Pak Il, nggih. Nggih, saya mengikuti sejak tadi dari awal. Ternyata ini banyak sekali hal-hal yang nanti perlu persamaan persepsi, Pak. Sehingga apa diperkenankan nanti misalnya untuk kriya, ya nanti kita sekedar mengumpulkan teman-teman dan lain sebagainya untuk menyamakan persepsi. Karena saya lihat di sini dari teman kriya tadi banyak yang terlambat, Pak Sigit juga terlambat, sehingga banyak hal yang mungkin belum tertangkap. Juga Pak Heri juga belum bisa masuk. Untuk kedepannya mungkin seperti Pak Daryono tadi itu dipersiapkan dengan baik. Tapi ini memang di daerah seperti di desa saya itu memang internet itu sangat lambat Pak. Itu ini kebetulan ini saya ini agak bisa lancar. Gitu saja Pak Sam. Nggih, matur nuwun. Yo pindah. Pindah neng kota Pak. Baik. Saya coba tanggapi dulu Pak Mas Gilang nih. Jadi matur nuwun Pak Ir untuk usulan atau pertanyaan ini. Jadi terkait dengan apakah dimungkinkan Bapak Ibu di jurusan melaksanakan koordinasi, sangat dimungkinkan Pak Ir. Monggo. Jika Pak Ir nanti ingin memanfaatkan media ini, nanti Pak Ir juga bisa mengelola sendiri. Atau seandainya walaupun ini agak sedikit tidak disarankan oleh Bapak Kepala Sekolah nih, seandainya misalnya Pak Ir mau melaksanakan koordinasi secara tatap muka, itu dipulihkan walaupun tidak disarankan kalau oleh Bapak Kepala Sekolah. Kalau untuk tatap muka nanti misalnya memerlukan untuk konsumsi, ya tidak hanya Pak Ir, di Bapak Ibu semuanya, itu nanti mohon dikoordinasikan ke kami sehingga kami bisa ikut mengkoordinasikan ke bagian bendahara. Tapi prinsipnya sebenarnya bendahara itu kan juga tidak mempersulit. Bendahara ini juga oke-oke saja selama Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas itu menggunakan anggaran, kemudian anggarannya nanti ada SPJ-nya itu juga nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya nanti memerlukan bantuan dari tim kami untuk misalnya Pak Ir ingin mengadakan pertemuan offline, kemudian memerlukan katakanlah konsumsi, di tim kami juga siap. Walaupun untuk yang offline ini jika tidak terpaksa, catatan dari sekolah, jika tidak terpaksa itu mohon untuk tidak dilakukan. Kalaupun melakukan, nanti kita mengikuti protokol COVID. Salah satunya adalah Bapak Ibu guru yang atau yang merasa sakit dan seterusnya diharapkan tidak jauh di sekolah. Kemudian yang melaksanakan rapat, nanti rapatnya agak jauh. Nah, jawaban saya ini tidak hanya untuk Pak Il, tapi untuk Bapak di jurusan yang lain. Termasuk kalau Bapak Ibu menggunakan online, kemudian selama tidak kolektif, Bu. Karena kalau kolektif nanti SPJ-nya agak susah. SPJ
dalam area itu ingin menggunakan rapat online kemudian memerlukan kuota. Jadi nanti sebenarnya sangat dimungkinkan juga untuk Bapak Ibu beli kuota kemudian notanya ditukarkan. Tetapi ini memang kalau secara kolektif bersamaan itu nanti SPJ juga agak susah ya. Makanya sebenarnya bukan masalah tidak mau memberikan gitu. Tapi pada saat memberikan kemudian muncul dana yang besar tidak didukung dengan SPJ yang memenuhi standar itu yang menimbulkan tadi. Tapi kalau hanya 1-2 misalnya di Pak Ino ingin mengumpulkan 3, 5 atau 10 orang kemudian beli kuotanya ditukarkan dengan bendera, insya Allah mungkin tidak ada masalah untuk persiapannya. Walaupun nanti di kepanitiaan ini nanti juga akan kita ada anggaran untuk itu, ada anggaran untuk pengganti kuota. Dan termasuk hari ini itu sudah kita hitung Pak Ibu, pelaksanaan UKK itu kami rencanakan mulai dari persiapan sampai pelaporan itu kalau di tahapannya kan 14 sampai 24. Itu kalau dihitungkan 10 hari. Tapi kan pelaksanaannya kan tidak 10 hari non-stop, Ibu. Mungkin pelaksanaannya kan hanya 2 jam, 3 jam, 4 jam setengah hari. Sehingga nanti di rencana kami nanti, di anggaran kami nanti mungkin kita buat pelaksanaan UKK ini antara 4 sampai 6 hari. Jadi kalau Pak Ibu hari ini mungkin kuotanya itu tersedot, walaupun kalau pengalaman kami kayaknya tidak banyak kuota yang digunakan di sini. Insya Allah nanti akan ada subsidi, akan ada subsidi terkait dengan itu. Pak Ir, jadi sangat dimungkinkan, monggo dipilih saja yang efektif kira-kira yang mana, apakah yang offline ataukah yang online. Kalau yang offline tadi mohon untuk tetap mengikuti standar COVID, yang Bapak Ibu guru yang memang disinyalir sakit tidak usah rawuh ke kemudian kalau terpaksa harus kapat jaraknya agak berjauh. Sudah Pak Sam. Coba nanti saya tawarkan dulu dengan rekan-rekan di jurusan di logam, tekstil dan kayu. Apakah kita perlu bertemu atau sekedar berpedomkan pada nanti mungkin edaran yang disampaikan oleh Pak Sam. Kita nanti bertemu paling kita nanti hanya bertatap muka sekitar 4 sampai 5 orang Pak. Jadi hanya tidak sampai 10 kita itu aja. Jadi nanti saya tawarkan dulu dengan rekan-rekan apakah menginginkan ada persamaan persepsi atau nanti berjalan untuk masing-masing paket keahlian. Ngeten Pak Sam, matur nuwun. Iya. Pak Sam. Pak Sam tolong. Ini mumpung ada Pak Ir. Nggih. Pak Sam. Nggih. Monggo Pak. Tak matur Pak Ir. Nggih, tak matur mumpung ada Pak Ir. Ya Pak Ir, selamat siang. Assalamualaikum. Niki saya hanya mengusulkan saja Pak Ir, nanti Pak Ir sebagai kapro, nanti kita yang ada di jurusan mungkin perwakilan saja Pak Ir bisa ketemu tatap muka, tidak masalah, menyatukan persepsi yang jelas kan yang berkaitan dengan UKK itu Pak Ir. Makanya monggo nanti saya manut Pak Ir mau menjadwalkan kapan kita siap, nanti perjurusan hanya diwakili beberapa orang saja gitulah. Oke, ngatur Pak Ir, matur nuwun. Iya Pak Sigit. Nanti yang kita kumpulkan dulu nanti paling kabengnya dulu aja. Oke. Jadi kabengnya dulu untuk menyamakan persepsi. Karena yang terlibat itu kan hanya kabeng, kapro, sama tadi timnya. Timnya itu yang kayu sama logam 1. Yang tekstil itu jurusan 1, paling itu dulu aja. Berarti kita 5 orang itu, kita 5 orang. Karena perkembangannya kan di Korea itu banyak yang cerita lockdown. Jadi bukan lockdown, jadi kita mau kumpul. Ya udah menurut Pak Ir saja. Itu nanti kita kumpul bersama membahas ini karena ya demi nasib anak-anak lah. Nggih. Ngaten Pak Ir, matur nuwun. Terima kasih
Kembali Pak Sam, matur nuwun. Matur suwun Pak Pak Sigit. Monggo Mas Gilang dipun lanjut ditawarkan lagi jika sudah tidak ada mungkin kita akhiri. Untuk Bapak Ibu terakhir mungkin bila ada pesan yang ingin disampaikan terakhir sebelum kita tutup acara rapat online di hari ini, saya persilahkan. Nanti Pinten Mas Gilang? Yanti mau aktif nih. Bu Yanti sepertinya ngendika ini tadi kan saya buka semua ternyata bising juga nih. Oh nggih. Monggo jika ada. Kayaknya nggak ada Mas Gilang. Oh nggih. Dipun tutup kemawon. Alhamdulillah acara rapat online yang perdana kita lakukan di SMK 9 hari ini sudah terlaksana dengan baik. Adapun beberapa saran dan pendapat dari Bapak Ibu guru nanti kami tampung dan akan kami perbaiki lebih lanjut lagi untuk rapat online yang berikutnya. Untuk menutup rapat online pada sore hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan upload Pak Sam. Upload PPT-nya di grup ini. Apa? Bapak pulang kita. Oh, nggih. Boleh. Ini si Mas ini kan ada itu. Matur suwun Pak Abdi. Sampun, badhe lift mawon. Nggih. Itu perkembangan berikutnya. Bisa. Presentasi. Sama unmute itu. Oh, nggih. Atau jangan tidak hanya saya host tapi yang membuka